البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Untuk mengajar cuci muka dulu. Tak apa lainnya. Baik, masih di muka surat 43. Qala Imam Ibnu Utsaimin, bukan ya, 44 ya. Masuk mutlak dan muqayyad. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa kharaja bi qaulina ma dalla 'alal haqiqah al-am. Maka keluar dengan perkataan kita tentang definisi mutlak. Apa itu? Sesuatu atau suatu lafaz yang menunjukkan kepada hakikat, keluar darinya apa? Am, yaitu dalil umum. Kenapa? Li'annahu yadullu 'alal umum. Karena am itu menunjukkan kepada keumuman. La 'ala mutlaqil haqiqah faqat, bukan kepada kemutlakan hakikat semata. Definisi ini orang masih bingung. Gimana itu? Am yadullu 'alal umum. Sementara kita tahu bahwasanya yang namanya ta'rif wa dhabt itu tidak boleh mengalami daur, pemusingan. Sekarang apa? Beliau menggunakan istilah am, yaitu sesuatu yang umum. Sesuatu yang umum adalah menunjukkan kepada sesuatu yang umum. Ini orang akan bingung. Menunjukkan kepada suatu keumuman. Sementara peraturannya untuk dhabt buat ta'rif agar murid itu paham, agar pembaca itu jelas, harus didatangkan dengan apa? Dengan lafaz yang lain. Baik. Makanya yang disebutkan oleh Imam Asy-Shinqiti itu lebih bagus. Yaitu apa? Memang hampir sama antara mutlak dengan am. Cuma apa? Kalau mutlak, syumuliyahnya itu syumuliyah badaliyah. Dia mencakup semua, tapi dengan cara perwakilan. Sila Anda pilih yang manapun, tapi satu saja. Adapun kalau am, dalil umum, syumuliyahnya adalah syumuliyah istighraqiyah duf'atan wahidah. Yaitu apa? Bersifat menyeluruh semuanya secara total, tapi seketika itu semuanya diambil. Baik. Nah, dengan penggambaran ini kita akan lebih mampu untuk memahami apa sih perbedaan mutlak dengan am. Karena banyak sekali murid yang membaca definisi yang disebutkan di sini dia masih bingung. Suatu lafaz yang menunjukkan pada hakikat. Jelas apa? Dalil umum juga hakiki. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama. Bukan majaz, dia hakiki. Lalu apa bezanya? Bezanya itu tadi. Kalau dalil mutlak dia mencakup semua tapi cukup mengambil satu saja. Jadi nominationnya yang berhak dipilih itu semua. Tapi prakteknya yang dipilih hanya satu. Adapun kalau dalil am semuanya memang dijaring, diambil semua. Baik. Alhamdulillah, baik. Dengan apa penjelasan ini kita insya Allah paham apa perbedaan mutlak dengan apa am. Wa kharaja bi qaulina, dan keluar dengan perkataan kita bila qaid al muqayyad, tanpa ada ikatan. Berarti yang keluar dari sini apa? Yang terikat. Karena yang terikat berarti bukan mutlak. Karena mutlak adalah bebas. Baik. Walaupun apa jelas kalau kita renungkan baik-baik dan kita pelajari banyak buku tentang ini, kita paham yang diinginkan oleh Syekh Utsaimin. Inti sudut pandang masalah mutlak itu adalah hakikat zatnya, madalla alal haqiqah, yaitu hakikat zatnya. Yaitu seperti apa? Dalam ayat yang dicontohkan, fatahriru raqabah, yaitu zatnya yang dibahas, bukan jumlahnya. Baik. Adapun kalau dalil umum ini yang dibahas adalah jumlahnya, mencakup semuanya. Baik. Tapi yang disebutkan oleh Imam Shinqiti itu lebih jelas. Baik. Sekarang ta'riful muqayyad. Kalau kita sudah tahu apa itu mutlak, yaitu dalil yang sifatnya bebas, tidak ada ikatan. Sekarang kebalikannya, definisi sesuatu yang muqayyad, yang terikat. Al-muqayyadu lughatan ma ju'ila fihi qaid, yaitu suatu lafaz, sesuatu karena secara bahasa, sesuatu yang dikasih ikatan di situ, diletakkan padanya ikatan. Min ba'ir, boleh jadi adalah unta yang muqayyad, yang diikat. Wa nahwih, dan yang seperti itu. Wastilahan, secara istilah muqayyad itu apa? Madalla alal haqiqati biqaid, suatu lafaz yang menunjukkan kepada hakikat tapi dengan ikatan. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah, ada lafaz mu'minah. Maka
Caranya adalah membebaskan, yaitu cara pembayaran kafarah dari qatlul khata', pembunuhan yang tidak sengaja, itu adalah apa? Dengan membebaskan hamba sahaya yang mana, tapi diikat dengan mukminah, yang mukmin saja, yang kafir tidak boleh dibebaskan. Nah, inilah yang dikatakan muqayyad, dia diikat dengan sifat iman. Fa kharaja bi qaulina qaid, apa itu? Madalla alal haqiqah bi qaid al mutlaq, maka keluar dengan perkataan kita ikatan, berarti apa? Suatu dalil yang masih bebas, seperti yang ayat Mujadilah itu, tahrir raqabah, itu saja masih bebas. Baik. Kita baca sekarang lebih ringan, yaitu apa? Pengamalannya gimana? Al amalu bil mutlaq, mengamalkan dalil mutlak. Yajibul amalu bil mutlaqi ala itlaqih, kita wajib mengamalkan dalil mutlak sesuai dengan kemutlakannya. Baik, kenapa? Karena telah terbentuk ijma, kita harus mengamalkan dalil sesuai dengan dohirnya. Kenapa mengamalkan dalil sesuai dengan dohirnya? Telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, bahwasanya asal dari pembicaraan adalah sesuai dengan dohirnya. Bukan hanya pembicaraan bahasa Arab, bahkan seluruh dunia. Asal dari takhotub, pembicaraan orang satu sama lain, tujuannya adalah untuk mengungkapkan keinginan dan memperolehi apa yang menjadi tujuan, menjadi matlamat dia. Baik, berarti ini hanya diperolehi dengan cara apa? Ucapannya dipahami sesuai dengan dohirnya. Baik, makanya kalau orang datang ke jekel mengatakan saya nak beli kain, jelas maksudnya kain, bukan maksudnya adalah apa? Sesuatu yang aneh. Ketika dibawakan kain, ternyata dia bilang, tak, maksud saya adalah saya nak beli arus Pro 2. Itu jelas apa? Keluar dari dohir. Atau seorang ayah bilang kepada anaknya, ambilkan saya kopi Tugu Luwak. Jelas maksudnya adalah memang kopi Tugu Luwak. Jangan anaknya kemudian apa? Membawakan sepiring nasi goreng. Nggak boleh. Ini betul-betul jauh dari dohir. Karena kalau yang diinginkan, kalau yang dipraktekkan adalah yang bukan dohir, berarti apa? Tidak ada gunanya takhotub dengan lafaz-lafaz tadi, karena ternyata yang diinginkan menyelisihi lafaz tadi. Untuk apa didatangkan lafaz itu kalau ternyata yang diinginkan adalah perkara yang lain? Baik. Berarti apa? Itu adalah abes, itu adalah kesia-siaan. Nah, di sini akan masuk pembahasan akidah. Baik. Kenapa? Dijelaskan oleh para masyayikh di Damas bahwasanya ilmu usul fikih itu dibangun di atas 3 perkara. Yang pertama akidah, yang kedua adalah mustalah, yang ketiga adalah lughah. Makanya kalau yang menulis usul fikih ini orang Asy'ariyah, maka nadanya dan warnanya serta apa itu atmosfer apa? Asy'ari. Demikian pula Mu'tazili, demikian pula Jahmi dan seterusnya. Kalau Salafi. Baik. Nah, ini betul-betul apa? Sangat berkaitan antara usul fikih dengan akidah. Maka nggak ada gunanya dengan usul fikih kita akan mampu membantah orang-orang yang rusak akidahnya. Tidak ada gunanya Allah Ta'ala mengatakan istawa alal arsh, atau mengatakan sabih isma rabbikal a'la, atau mengatakan barrafa'ahullahu ilaih, kalau ternyata yang diinginkan adalah Allah itu di mana-mana. Lalu untuk apa dia cerita di banyak ayat menunjukkan dia tinggi di atas, kalau ternyata yang diinginkan bukan itu? Berarti Al-Quran itu sia-sia. Kalau Al-Quran itu banyak kesia-siaan dan permainan, untuk apa Allah menjadikan kita, bahkan anak-anak kita hafal apa itu wa ma huwa bil hazl. Quran itu bukan permainan dan ucapan yang ringan, menunjukkan dia adalah qaulun fasl, yaitu kata-kata yang pasti. Kalau dia boleh ditakwil, boleh dipesongkan, dipahami bukan dohirnya, berarti dia bukan kata yang pasti. Baik. Maka di sini kita wajib mengamalkan dalil yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya, karena memang harus mengamalkan dohirnya. Dohirnya mutlak. Kemudian apa? Illa bidalilin yadullu ala taqyidih, kecuali dengan adanya suatu dalil yang menunjukkan dia itu sudah diikat. Baik. Berarti apa? Sesuatu yang semula dohir, kemudian apa? Ada pengikat, ada pengkhusus, atau ada pemansuh bahkan, maka kita amalkan dalil yang terakhir datang tadi. Terakhir bukan berarti harus waktunya terakhir, tapi maksudnya apa? Yang menjelaskan. Maksudnya bukan umum tapi khusus. Maksudnya bukan mutlak tapi muqayyad. Ternyata dalil yang ini bukan lagi nasikh tapi dia mansuh misalkan. Bukan lagi bukan lagi mubayyan. Bahkan apa? Bahkan dia itu sudah mansuh.
bukan lagi mujmal, bahkan dia adalah mubayyinnya dan seterusnya. Nah, itulah cara mengamalkan yang benar sesuai dengan dohir yang datang. Semula dohirnya mutlak, lalu datang dalil yang mengkhususkan, mengikat. Maka sekarang kita pindah ke dohir yang lain, bahwasanya dohirnya dalil ini sekarang sudah diikat. Jadi kita beramal sesuai dengan dohirnya. Nah, dengan ini kita tidak akan mengalami was-was, insya Allah. Jangan-jangan tak. Lihat dohirnya bagaimana, ikuti itu. Karena ayatnya datang dengan dohir macam itu, kita ikuti. Sampai datangnya perkara yang lain yang merubah itu kepada keadaan yang lain. Li'annal amala binususil kitabi was sunnah wajibun ala ma taqtadhihi dalalatuha. Karena mengamalkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu wajib sesuai dengan apa yang dituntut oleh penunjukannya. Penunjukan dari lafaz-lafaz dan pola alur kalimatnya. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik, sehingga tegak dalil yang menyelisihi itu. Berarti kita pindah ke zahir yang lain. Makanya bagus kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, justru apa yang paling beruntung mendapatkan faedah dari Al-Um adalah para salafiyun, bukan orang-orang Syafi'iyah yang jarang mereka baca kitab Al-Um itu. Syafi'i mengatakan innama intaqalna min dhahirin ila dhahirin akhar aqwamin. Kami ini hanyalah berpindah dari suatu dohir ke dohir yang lain yang lebih kuat darinya. Jadi tetap sesuai dengan dohir. Baik, ilahuna wallahu a'lam.